Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tapi para ikhwah jamaah Lumiku Mengaji dimanapun berada yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, kemudian hidayah taufik serta kemudahan sehingga bisa kita kembali lanjutkan majelis ilmu kita bersama guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jazakallah khairan atas keluangan waktu yang sudah diberikan semuanya. Semoga waktu yang diluangkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan terima kasih juga kami berikan kepada para hadirin jamaah semuanya yang ikut berpartisipasi bersama kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita luangkan bisa Allah berkahi dan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan kitab bimbingan Islam untuk individu dan masyarakat, atau untuk pribadi dan masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai di poin yang kelima, Ustadz, pada amalul hajj, amalan-amalan haji. Berarti kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang mencukur rambut. Gitu. Insya Allah, Ustadz. Baik, untuk singkat acara kita berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz. Silakan untuk menyampaikan materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat tanggal 22 Rajab 1445 Hijriah. Kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia,
kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita masih di dalam pembahasan a'malul hajj. Ya, amalan-amalan haji. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan bagian keempat. Sekarang kita sudah memasuki bagian yang kelima. Betul begitu ya Ustaz ya? Kelima Nah. sudah Ustaz. Oh, kelima sudah malahannya. Lima sudah Ustaz. Terakhir Ustaz bahas poin 5, sekarang poin 6. Baik. Poin yang keenam, karena di sini disebutkan di dalam tulisannya bagian keempat, ya, mencukur rambut. Baik. Nomor 6 kalau begitu ya. Penulis rahimahullahu taala berkata, ihliq sya'raka au qassirhu kullah wal haqqu afdalu thumma albas thiyabaka wa yahillu laka kullu syai' illa nisa. Sebelum saya artikan, saya ingin merunut kembali amalan haji, yaitu bagi yang menunaikan ibadah haji tamattu', maka pada tanggal 8 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari Tarwiyah, dia mandi, kemudian memakai minyak wangi, membersihkan tubuhnya, kemudian memakai kain ihram. Lalu setelah itu berihram, menunaikan ibadah haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjah. Kemudian pergi ke Mina dan tinggal di Mina dari mulai datangnya sampai besok subuh, tanggal 9 Dzulhijjah. Selama di Mina, maka sholatnya dengan cara dikerjakan pada waktunya dengan mengqassarnya. Sholat zuhur, asar, isya dikerjakan pada waktunya, dikerjakan 2 rakaat. Dan selainnya juga dikerjakan seperti maghrib dan subuh. Setelah sholat subuh di Mina, tanggal 9 Dzulhijjah, maka berangkat pergi ke Arafah setelah terbit matahari. Lalu sholat zuhur dan asar dengan menjamak dan qasar. Jamak takdim dan diqasar. 1 kali adzan, 2 kali iqamah tanpa ada sholat sunnah sama sekali. Kemudian setelah itu di Arafah mengerjakan doa dan zikir tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu sampai terbenam matahari. Ketika sudah terbenam matahari, maka keluar dari Arafah sampai dan pergi ke Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah tanggal 9 malam, mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara menjamak dan mengqasar, dikerjakan di waktu isya. 1 kali azan, 2 kali iqamah, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Kemudian istirahat. Lalu setelah itu sampai sholat subuh di Muzdalifah. Kemudian setelah sholat subuh di Muzdalifah, berdoa di tempat yang disebut dengan Al-Mash'arul Haram, yaitu tempat
doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang sudah jadi masjid sampai matahari sangat menguning. Sebelum terbit matahari, maka beranjak dari Muzdalifah menuju Mina. Ketika sudah sampai Mina, maka mencari lubang Jamratul Aqabah untuk melempar 7 lemparan batu kerikil yang bisa dipegang dengan 2 jari. Setiap lemparannya dibacakan Allahu Akbar. Setiap lemparannya dibacakan Allahu Akbar. Dan dia benar-benar yakin bahwa batunya tersebut sampai ke dalam lubang tersebut. Kemudian dia menyembelih hewan hadiyu di Mina atau di Mekah pada hari hari Aid, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian dia beri makan kepada orang fakir. Kalau tidak memiliki uang untuk menyembelih hewan hadiyu, maka dia berpuasa 3 hari saat berhaji dan 7 hari saat dia pulang ke rumahnya. Nah, itulah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin itu. Sekarang kita baca yang artinya adalah mencukurlah rambutmu atau pendekkanlah seluruhnya dan menggundur rambut lebih utama. Kemudian berpakaianlah pakaianmu sebagaimana biasanya. Kemudian setelah itu halal bagimu segala sesuatu kecuali perempuan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa apabila seorang sudah berihram, maka terdapat larangan-larangan ihram. Di antara larangan-larangan ihram yang begitu banyak, menutup kepala, memakai baju, memakai minyak wangi bagi laki-laki. Ya, kemudian eh, menikah, menikahkan, ini terlarang saat berihram. Maka kalau sudah tanggal 10 melempar jamarat, kemudian menyembelih hewan hadiyu, maka lalu kemudian dia menggundur rambutnya atau memendekkan rambut kepalanya, maka pada saat itu dia sudah dalam keadaan tahallul awal, yaitu dihalalkan padanya segala sesuatu yang terlarang saat berhaji, saat berihram maksud saya, kecuali menggauli istri. Menggauli istri belum selesai, ya, belum diperbolehkan sampai mengerjakan tawaf ifadah. Nah, itulah amalan tanggal 10, yaitu yang pertama melempar jamarat, yang kedua menyembelih hewan hadiyu, yang ketiga mencukur rambut atau memendekkannya, yang keempat tawaf ifadah. Nah, kalau sudah dia tawaf ifadah, maka berarti dia sudah bertahallul dengan tahallul akbar. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita membicarakan tentang mencukur rambut. Menggundul rambut kepala atau memendekkannya adalah kewajiban dari kewajiban haji atau umrah. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dan dalilnya adalah surat Al-Fatah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, la takhafun." Yang artinya, insyaallah kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram
dalam keadaan aman, mencukur rambut kalian secara gundul atau memendekkannya. Sisi pendalilan dari ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Allah Subhanahu wa taala menjadikan menggundul dan memendekkan rambut adalah sifat dari ibadah haji atau umrah. Dan kaidah mengatakan jika menggambarkan sesuatu dari ibadah maka tentang ibadah maka itu adalah dalil atas wajibnya sesuatu tersebut. Idza 'abbara bi juz'in min al-ibadah 'anil ibadah kana dalilan 'ala wujubihi fiha. Jika menggambarkan bagian dari ibadah tentang sebuah ibadah, maka ini adalah dalil tentang wajibnya sesuatu tersebut di dalam ibadah tersebut. Adapun dalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja mu'tamiran, fahala kuffar Quraisy bainahu wa bainal bait, fanahara hadiyahu wa halaqa ra'sahu bil Hudaybiyah. Adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah dalam keadaan ingin berumroh. Kemudian dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy antara beliau untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Kemudian beliau menyembelih hewan hadi beliau dan menggundul rambut beliau di Hudaybiyah. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa termasuk dari kewajiban haji adalah menggundul rambut atau memendekkannya. Dan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, lita'khudhu manasikakum, yang artinya hendaknya kalian mengambil tata cara ibadah haji kalian. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang mencukupkan dengan memendekkan rambut dan tidak sampai menggundulnya, apakah sudah cukup, sudah sah? Maka jawabannya iya, sah memendekkan rambut saja tanpa menggundulnya. Hal ini berdasarkan surat Al-Fatah ayat 27 tadi. Muhalliqina ru'usakum muqassirin. Kalian akan masuk ke dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram maksud saya, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rambut kepala kalian gundul atau pendek. Nah, ini menunjukkan bahwa dua-duanya boleh. Ya, memendekkan rambut kepala sah tanpa harus menggundulnya. Kemudian ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari Muslim yang juga menunjukkan akan hal ini, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmati orang-orang yang menggundul pelontos rambutnya. Dan itu beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Wa qala fir rabi'ah, dan doa beliau yang keempat, wal muqassirin. Ya Allah, rahmati orang-orang yang menggundul rambutnya, sudah 4 kali itu. Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa memendekkan rambut cukup tanpa harus menggundur rambutnya, ya. Dan ini juga berdasarkan ijma' para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, al-halq wa taqsiru thabitani bil kitabi was sunnati wal ijma', wa kullu wahidin minhuma
yujzi'u bil ijma'. Menggundul pelontos dan memendekkan rambut kedua-duanya tetap pensyariatannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Dan setiap salah satu dari keduanya sah untuk dikerjakan dengan ijma'. Baik, timbul pertanyaan. Apa batasan yang wajib di dalam menggundul pelontos rambut atau memendekkan rambut kepala? Apa batasan wajibnya? Maka jawabannya adalah dalam perihal menggundul rambut kepala, maka kewajibannya adalah seluruh rambut kepala. Begitu juga memendekkan seluruh rambut kepala. Dan yang namanya menggundul atau bahasa Arabnya al-halqu yakunu bil musa. Dia dengan cara dikerik dengan silet. Wala yakunu bil makinah. Dan tidak dengan mesin. Kan mesin ada itu 1 senti, 2 senti, 3 senti. Ini tidak menggundul atau al-halq itu dengan kerik. Ya. Hatta walau kanat ala adna darajah. Meskipun pakai mesinnya itu sangat tipis sekali. Itu tidak dinamakan menggundul. Fa inna dzalika la yu'tabar halqan wa inna ma yakunu taqsiran. Itu tidak dianggap sebagai menggundul pelontos. Akan tetapi itu dianggap sebagai memendekkan. Ini dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Jadi batasan wajib dalam menggundul pelontos dan memendekkannya adalah seluruh rambut kepala digundul pelontos dan seluruh rambut kepala dipendekkan kalau ingin memendekkan, ya. Dan yang namanya menggundul atau al-halq adalah dengan musa. Musa itu silat, ya, kerik, bukan dengan mesin, ya, pencukur rambut tersebut. Dan ini adalah mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Baz dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Eh, dalilnya harus seluruh rambut kepala yang digundul pelontos atau dipendekkan, dalilnya adalah surat Al-Fatah ayat 27 tadi, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, yaitu menggundul kepala kalian dan memendekkan kepala kalian, maksudnya rambut. Sisi pendalilannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa annahu amun fi jami'i sya'ri ras, bahwa ini seluruhnya, ya, secara umum, seluruh rambut kepala. Ar-ra'su ismu li jami'i. Karena kepala yang disebutkan dalam ayat ini muhalliqina ru'usakum, dalam keadaan kepala kalian tergundul atau terpendekkan rambutnya, maka kepala yang dimaksud adalah kata yang menunjukkan kepada seluruh kepala, ya, seluruh kepala. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW halaqa ra'sahu fi hajjatil wada. Beliau menggundul pelontos rambut kepalanya di haji wada. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, sisi pendalilan dari hadis ini adalah dikatakan oleh Imam Al-Kasan dalam kitab Bada'i'us Sana'i' bahwa Nabi Muhammad SAW menggundul pelontos seluruh rambut kepala. Dan ini adalah penafsiran secara mutlak untuk perintah mengerjakan hal tersebut. Ya, nah, eh, kemudian sebab yang kedua adalah karena dia ibadah yang berkaitan dengan kepala. Maka wajib untuk menggundul pelontos seluruh rambut kepala atau memendekkan seluruh rambut kepala. Seperti kalau orang mengusap saat berwudu, maka yang diwajibkan adalah mengusap seluruh rambut kepala. Ya, nah, bukan hanya sebagian saja. Taib,
kemudian mana yang lebih afdal? Menggundul rambut kepala atau yang disebut dengan al-halq atau memendekkannya. Maka jawabannya adalah menggundul seluruh rambut kepala lebih afdal daripada memendekkannya. Ya, daripada memendekkannya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa fihi anna al-halqa afdalu min at-taqsir. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa menggundul pelontos rambut kepala lebih afdal daripada memendekkan rambut kepala. Wa wajhuhu annahu ablaghu fil ibadah. Mengapa demikian? Karena lebih dalam ibadah. Wa abyanu lil khudu'i wa dhillah, dan lebih jelas ketundukan dan kehinaannya kepada Allah. Wa adallu ala sidqin niyyah, dan lebih menunjukkan kepada benarnya niat. Walladhi yuqassiru yubqi ala nafsi syai'an mimma yatazayyanu bih. Sedangkan orang yang memendekkan rambutnya saja, maka menyisakan pada dirinya sesuatu yang dengannya dia berhias. Yang dengannya dia berhias. Bikhilafil haliq. Beda dengan orang yang menggundul pelontos rambutnya. Fa'innahu yash'uru bi'annahu taraka dzalika lillahi ta'ala wa fihi isyaratun ila tajarrud. Karena itu mengesankan bahwa ia meninggalkan rambut itu tidak ada tersisa sama sekali hanya karena Allah. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang semestinya benar-benar fokus saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar maksimal maksud saya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan dalil lainnya adalah surah Al-Fatih ayat 27. Allah menyebutkan pertama kali al-halq, yaitu menggundul pelontos rambut kepalanya. Dan orang Arab innama tabda'u bil ahami wal afdal. Orang Arab biasanya menyebutkan yang paling pertama itu yang paling penting dan paling afdal. Nah, kemudian juga menggundul pelontos rambut kepala saat tahallul dari haji itu lebih afdal daripada memendekkan rambut kepala saja, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang menggundul pelontos rambut kepalanya sebanyak 3 kali. Sedangkan di setiap 3 kali tersebut beliau ditanya oleh Allah Subhanahu oleh para sahabat, wal muqassirin, orang-orang yang memendekkan rambutnya bagaimana wahai Rasulullah? Orang-orang yang memendekkan rambutnya bagaimana wahai Rasul? Sebanyak 3 kali tetap beliau doakan Allah marhamil muhalliqi. Ya Allah rahmati orang-orang yang menggundul pelontos rambut kepalanya. Kali yang keempat baru beliau mengatakan, ya Allah rahmati orang-orang yang menggundul pelontos rambut kepalanya dan orang-orang yang memendekkan rambut kepalanya. Berarti bisa dikatakan 3 lawan 1 atau 4 lawan 1. Ini menunjukkan bahwa menggundul pelontos rambut kepala lebih afdal daripada memendekkan rambut kepala. Kemudian juga dalil yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri saat haji wada beliau menggundul pelontos rambut kepalanya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana dengan perempuan? Maka jawabannya adalah perempuan disyariatkan saat bertahallul baik haji atau umrah untuk memendekkan rambut kepala dan tidak menggundulnya. Disebutkan di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' yang tulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan jumhurul fuqaha anna ta'khudhu qadra unmulah. Yang artinya seluruh ahli fikih berpendapat bahwa perempuan mengambil rambutnya sepanjang 1 unmulah. 1 unmulah itu seberapa? Ya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Miqdar unmulah, satu unmulah adalah kalau kita ingin ambil gambar, maka unmulah itu ini. Ya, ini gambarnya. Saya share ya. Sebentar. Ini unmulah. Ya. Dia adalah ruas jari. Nah, ya kita lihat beberapa gambar juga penting untuk kita ketahui. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang kita bisa melihat yang bermanfaat dan kita bisa menampakkan untuk kaum muslimin yang bermanfaat. Coba saya share, perhatikan baik-baik. Nah, terlihat gambarnya? Terlihat Ustaz gambarnya? Terlihat Ustaz, terlihat. Nah, inilah unmulah, yaitu satu kuku. Ya, ini unmulah. Jadi satu ruas jari ini. Ini unmulah, ini unmulah. Ini segini, ini unmulah. Nah, itu di itu adalah apa namanya? eh, Seseorang jika ingin memotong seorang perempuan maka sebesar itu. Ya, ini lebih jelas lagi juga. Nah, ini unmulah, ya, yang dilingkari coklat. Ini unmulah, ini unmulah, ini unmulah, ini unmulah, ini unmulah. Ini unmulah, ini unmulah, ini unmulah. Ya. Di dalam berzikir wa ya'qidna bil anamil. Ya'qidna bil anamil yaitu menghitungnya dengan unmulah unmulah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, seperti itu. Ya'qidna bil anamil. Nah, ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Itu adalah cara menggundul rambut atau memotong rambut bagi perempuan. Kemudian Imam Ibn Utsaimin berkata, "Mashtuhira 'inda nisa anna al-ulmulah an tatwiya al-mar'atu tarafa sya'riha ala isbi'aha, fama taltaqa at-tarafan fadzalika al-wajib ghairu sahih." Yang terkenal di tengah para perempuan bahwa unmulah adalah seorang perempuan mengumpulkan rambutnya, kemudian setelah itu dia pegang dengan jarinya begini, ya. Nah, kapan bisa sampai seperti itu di rambutnya, maka dia potong. Kapan dia ketemu, maka itulah disebut dengan umlah. Nah, ini tidak benar. Jadi ujung rambut, ya, ujung-ujung rambut itu dikumpulkan sehingga seseorang mengetahui apa namanya, seseorang mengetahui panjangnya. Seseorang mengetahui panjangnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, dalil yang menunjukkan akan hal ini bagi perempuan adalah hadis.
dari riwayat Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, dan dihasankan sanadnya oleh Imam An-Nawawi, kemudian oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa'i halqu, innama 'alan nisa'i taqsir, innama 'alaihinna taqsir." Tidak ada bagi perempuan menggundul rambut. Yang ada adalah memendekkan rambut. Dan ini juga berdasarkan ijma' bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah di antara ulama yang menukilkan ijma' dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ajma'al ulama ala annahu la tu'maru al-mar'ah bil halq bal wadhifatuha at-taqsir min sya'ri ra'siha. Para ulama bersepakat, para ulama bersepakat bahwa seorang perempuan tidak diperintahkan untuk menggundul rambut, akan tetapi kewajibannya adalah memendekkan rambut kepalanya. Kemudian patut diperhatikan para ikhwah bahwa menggundul rambut pada diri perempuan termasuk daripada memutilasi, ya, termasuk daripada melakukan mutilasi. Jadi nggak boleh perempuan menggundul rambutnya kecuali kalau ada hajat keperluan untuk pengobatan misalkan. Oleh sebab itulah tidak pernah istri-istri Nabi atau para perempuan di zaman Rasulullah SAW untuk menggundul rambutnya. Kemudian juga sebab yang lainnya adalah disebutkan oleh para ulama bahwa perempuan memerlukan untuk berhajat, apa? Perempuan berhajat untuk berdandan, berhias, dan rambut adalah keindahan dan perhiasan. Oleh sebab itu disyariatkan bagi perempuan hanya hanya memendekkan saja. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya pada rambut tidak ada eh, pada kepala maksud saya tidak ada rambutnya, lalu bagaimana saya harus lakukan? Maka jawabannya, jika tidak ada pada kepalanya rambut apapun seperti orang botak, mohon maaf ya, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama, dianjurkan baginya untuk menjalankan silet tadi di atas kepalanya. Cuma dianjurkan saja, tidak wajib. Ya, kalau kepalanya botak misalkan, lalu dia ingin bertahalul, bagaimana caranya? Maka dianjurkan untuk menjalankan silet di ke atas kepalanya. Tapi cuma dianjurkan, tidak wajib. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, salah satu pendapat dari mazhab Hanafi, dan pendapat sebagian ulama salaf. Dan dinukilkan ijma atasnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilm ala anna al-asla yumirru ala ra'sil Musa waqtal hal. Telah bersepakat setiap yang kami hafal darinya dari para ulama bahwa orang yang botak dia menjalankan di atas kepalanya silet saat dia bertahallul. Saat dia bertahallul. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak dianjurkan untuk menjalankan silet di atas kepalanya. Dan ini adalah pendapat Abu Bakar ibn Dawud dan Imam Al-Qayyim Al-Mawardi dan juga Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena kaidah yang disepakati adalah bahwa sarana akan gugur penggunaannya ketika tidak terjadi maksud yang diinginkan. Ketika silet itu dijalankan di atas kepala, tujuannya, maksudnya adalah untuk menghilangkan rambut, bukan hanya sekedar menjalankan di atas kepala. Apabila rambutnya tidak hilang karena memang botak, maka pada saat itu tidak perlu untuk apa namanya, dijalankan eh, siletnya. Nah,
Kemudian juga yang patut diperhatikan saat menggundur rambut adalah memulai dari bagian kanan. Ya, dianjurkan memulai dari bagian kanan untuk menggundul pelontos rambut atau juga memendekkan rambut. Ya, mulai dari bagian kanan. Ini adalah pendapat jumhur. Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Hambali, dan juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Humam dari Mazhab Hanafi. Dan dalilnya banyak dari hadis Rasul SAW riwayat Bukhari. Anas bin Malik bercerita bahwa setelah Rasul SAW melempar jumrah Aqabah, kemudian beliau menyembelih hewan, hadyu, kemudian beliau eh, pergi ke tukang cukur. Kemudian beliau menunjukkan dengan tangannya agar mencukur bagian kanan. Fahalaqa syiqqahul aiman faqassamahu fi man yali. Kemudian dicukurlah rambutnya bagian kanan. Lalu beliau bagikan kepada yang di sekitarnya. Kemudian beliau berkata lagi, ihlik syiqqal akhar. Artinya, gundul pelontos bagian yang selanjutnya, yaitu bagian kiri. Nah, kemudian setelah itu digundul pelontoslah bagian kiri, menunjukkan bahwa dianjurkan untuk memotong rambut dari bagian kanan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut bagian yang ketujuh, ya. Irji ila Makkah fatuf sab'an wa was'a baina as-safa wal marwah sab'an dhahaban marratan wa ruju'an marratan wa tahillu laka zawjatuka ba'du an kanat haraman wa yumkin تأخير الطواف إلى آخر أيام العيد يمكن تأخير الطواف إلى آخر أيام العيد yang artinya pergilah atau kembalilah ke Mekah. Jadi setelah dari mulai tanggal 8 mabit di Mina, kemudian tanggal 9 ke Arafah, 9 malam ke Muzdalifah, 10 pagi dari Muzdalifah ke Mina, maka kembalilah ke Mekah. Tawaflah 7 kali putaran. Dan kerjakanlah sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran. Maka setelah itu halal bagimu istrimu yang sebelumnya tidak boleh kamu gauli. Dan mungkin mengerjakan tawaf ini diakhirkan sampai kepada akhir hari-hari Aid. Sampai kepada akhir hari-hari. Artinya boleh dia tanggal 11, 12, ya boleh itu dia lakukan. Untuk mengerjakan tawaf ifadah. Ya. Nah, eh, tawaf ifadah adalah tawaf yang dikerjakan setelah datang dari Mina. Dan dinamakan ifadah. Kenapa? Li'annahu ya'ti ba'da ifadatihi min Mina ila Makkah. Karena dikerjakan tawaf ifadah setelah ia datang dari Mina ke Mekah. Disebut juga dengan tawaf ziarah. Karena orang yang menunaikan ibadah haji mengerjakannya dari Mina untuk menziarahi Baitullah. Dan tidak berdiam di Mekah, akan tetapi dia kembali ke Mina. Maka disebut dengan tawaf ziarah. Disebut juga dengan tawafus sadar atau ya sadar. Kenapa? Li'annahu yaf'alu ba'da ruju'. Karena dia dikerjakan setelah pulang. Ya. Dan tawaf ifadah eh, bisa dikerjakan saat
tawaf wada, digabung gitu, saat tawaf wada. Kemudian nama lain dari tawaf ifadah adalah tawaf wajib atau tawaf rukun atau tawaf fardu. Ya, ini berkaitan dengan hukum-hukum dari tawaf tersebut. Nah, kemudian tawaf apa hukum tawaf ifadah? Hukum tawaf ifadah adalah kewajiban dan dia adalah rukun dari rukun haji. Tidak sah haji tanpa mengerjakan tawaf ifadah dan tidak diwakilkan atasnya mengerjakan tawaf ifadah tersebut. Dalil yang menunjukkan surat adalah surah Al-Hajj ayat 29. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت الأتقى. Kemudian hendaklah mereka menyelesaikan sembelihan mereka dan mereka menunaikan nazar-nazar mereka dan tawaflah di Baitul Atiq. Para ulama ahli tafsir sepakat menafsiri bahwa tawaf yang diperintahkan pada ayat ini Al-Hajj ayat 29 adalah tawaful ifadah. Tawaful ifadah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun dalil dari hadis Rasul yaitu Safiyah binti Huyai, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau haid, maka hal tersebut diberitahukan oleh beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ahabisatunahi," artinya apakah haidmu itu melarang, menahan perbuatan-perbuatan kita setelahnya? Ya, sehingga kita mau balik ke Madinah, ada target, maka gara-gara haidmu itu apakah menahan perbuatan kita? Maka para sahabat mengatakan, innaha qad afadat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah berifadah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fala idzan. Nah, tidak demikian, tidak boleh demikian kalau begitu. Dalam riwayat Muslim, lamma arada Nabi SAW an yanfira idza Safiyah ala babi khibaiha kaibah hazina. Dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW ketika ingin keluar dari kota, dari Mina, maka datanglah Safiyah di tendanya dalam keadaan sedih, murung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Aqri halqi, innaki lahabisatuna, yang artinya sesungguhnya engkau menahan kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada uh, Safiyah binti Huyai, Akunti afadti yawman nahar? Qalat na'am. Qala famfi. Wahai siapa? Safiyah, apakah engkau sudah melakukan tawaf ifadah pada hari nahar? Kemudian Safiyah mengatakan iya. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu kita bisa keluar. Ya, keluarlah dari kota Mekah ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum tawaf ifadah adalah rukun dari rukun haji dan tidak sah haji kecuali dengannya dan tidak bisa diwakilkan. Dan terdapat ijma' dari para ulama bahwa tawaf ifadah adalah rukun. Imam Nawawi berkata, "Hadza tawaf, ay tawaful ifadah rukun min arkanil hajj la yasil hajj illa bihi bi ijma'il ummah." Yang artinya tawaf ifadah adalah rukun dari rukun haji, ya. Dan haji seseorang tidak sah kecuali dengannya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, permasalahan selanjutnya adalah tawaf ifadah disyaratkan harus setelah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9. Maka setelah tawaf ifadah, setelah wukuf di Arafah baru bisa tawaf ifadah. Misalkan dia 9 malam keluar dari Arafah langsung menuju Mekah untuk tawaf ifadah. Boleh saja. Ya, tapi dengan syarat harus setelah wukuf di Arafah. Tawaf ifadahnya harus setelah wukuf di Arafah. Berdasarkan surah Al-Hajj ayat 29. Ya. Nah,
Dan juga itu yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu tawaf ifadah kapan? Waktu tawaf ifadah ya disunnahkan tawaf ifadah itu pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha ya di pagi hari. Jadi setelah melempar jamarat, kemudian setelah itu mencukur rambut, menyembelih hewan hadyu, lalu mencukur rambut, lalu setelah itu pergi untuk tawaf ifadah. Itu sunnahnya urutannya begitu. Melempar jamarat, menyembelih hewan hadyu, kemudian mencukur rambut kepala, kemudian setelah itu mencukur, eh, melaksanakan tawaf ifadah. Ya, melaksanakan tawaf ifadah. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan ijma' di antaranya yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wattafaqu ala annahu yustahabbu fi'luhu yauman nahr ba'da rami wal nahi wal halq. Disepakati oleh para ulama bahwa dianjurkan mengerjakan tawaf ifadah pada hari raya. Setelah melempar, setelah menyembelih, kemudian setelahnya menggundul rambut kepalanya, maka dianjurkan untuk apa namanya, melakukan tawaf ifadah setelah mengundur rambut kepalanya. Tapi kapan awal waktu tawaf ifadah? Ya, ini banyak permasalahan-permasalahan berkaitan dengan tawaf ifadah. Kapan awal waktu tawaf ifadah? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan awal waktu tawaf ifadah setelah pertengahan malam, yaitu tanggal 10 pagi dini hari. Bagi siapa yang sudah berwukuf di Arafah sebelumnya. Jadi bagi anak kecil, orang tua, perempuan, dia berhak untuk eh, apa namanya, tawaf ifadah langsung sesampainya dia di kota Mekah di di dini hari itu ya. Eh, karena itu yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bolehkah mengerjakan tawaf ifadah di hari-hari tasyrik seperti tanggal 11, 12, 13? Jawabannya adalah boleh mengerjakan tawaf ifadah di hari-hari tasyrik. Nah, baik, kapan batasan terakhir untuk tawaf ifadah? Wajib mengerjakan tawaf ifadah sebelum keluar dari bulan Dzulhijjah. Kalau tidak, maka wajib membayar menyembelih hewan, yaitu membayar dam. Dan ini mazhab Maliki. Karena Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah berbilang. Kemudian pendapat yang kedua, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah tidak mengapa kalau terlambat. Tidak ada dam apa-apa gitu. Tidak mengapa kalau terlambat. Nah, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang berkaitan dengan tawaf ifadah. Nah, kemudian setelah itu irja ila mina ayyam al-Eid wabit fiha wujuban warmil jamarat al-thalath mubtadian bis-sughra kulla yawmin ba'da adh-dhuhr walau ila al-layl bisab'i hasayatin likulli jamrah mukabbiran 'inda kulli hasa fil yawm ats-tsani wats-tsalits liman ta'ajjal وفي الرابع لمن تأخر ويسن الوقوف بعد رمي الصغار والوسطى للدعاء مع رفع اليدين ويجوز التوكيل بالرمي عن النساء والمرضى والصغار والضعفاء ويجوز تأخير الرمي إلى اليوم الثاني والثالث عند الضرورة.
Yang kedelapan, pergi kembali ke Mina pada hari-hari tasyrik dan bermalamlah di sana, dan hukumnya wajib bermalam di Mina dari mulai tanggal 10 malam, 11 malam, 12 malam. Hukumnya wajib, ya. Eh, lalu pergilah, lalu lemparlah jamarat yang tiga, dimulai dari jamratus sughra setiap hari setelah zuhur, baru jamratul wusta, baru jamratul aqabah setiap hari setelah salat zuhur. Meskipun boleh melempar sampai malam. Jadi asar boleh, maghrib boleh, isya boleh. Yang penting belum sampai kepada eh, terbit fajar di hari yang depan. Dengan 7 butir kerikil setiap lemparannya, dengan 1 butir lemparan setiap lemparannya, dan dia mengucapkan takbir setiap lemparannya. Kemudian bisa juga dikerjakan pada hari kedua, yaitu tanggal 11, hari kedua tanggal 12, kemudian hari ketiga tanggal 13, hari kedua tanggal 11, hari ketiga tanggal 12. Bagi siapa yang ingin mengambil nafar awal, tergesa atau mencepatkan keluar dari Mina, maka dia boleh untuk keluar. Dan hari yang keempat, yaitu tanggal 13, bagi yang ingin menyelesaikan sampai akhir. Dan disunahkan wukuf setelah melempar eh, jamratus sughra. Kemudian setelah melempar jamratul wusta, untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Dan diperbolehkan ya jujud taukil birami anin nisa wal marza was sighar wal du'afa, untuk mewakilkan pelemparan atas perempuan, orang sakit, anak kecil, dan orang-orang lemah. Wa yajuzu ta'khir rami ila yaumi tsani wa tsalis 'inda ad-dawrah. Boleh mengakhirkan pelemparan kepada hari kedua, hari ketiga saat dalam keadaan keterpaksaan. Artinya pelemparannya digabung, boleh. Nah, yang kesembilan, tawaful wada wajib wa yakunu safar ba'da tawafi mubasharatan wa yajibu dam fi tarkihi atau tarkir rami atau tarkil mabit. Tawaf wada hukumnya adalah wajib, dan eh, siapa yang ingin mengerjakan tawaf wada hendaknya safarnya setelah tawaf wada langsung, dan wajib bagi seseorang yang meninggalkannya untuk membayar dam, yaitu menyembelih hewan, atau meninggalkan pemilihan, ya, atau pelemparan, maksudnya tidak melempar. Ini juga termasuk daripada wajib membayar dam, atau meninggalkan bermalam pada malam-malam 10 malam, 11 malam, 12 malam di Mina. Alhamdulillah selesai amalan-amalan haji. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang adab-adab haji. Dipersilahkan untuk bertanya, masih ada waktu sekitar 15 sampai 2 menit. Wallahu a'lam. Nah, Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga bisa kita pahami dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz, kita punya waktu bisa kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita persilahkan kepada para jamaah yang punya pertanyaan ingin disampaikan kepada Ustadz bisa menekan tombol raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya dan dikirimkan via kolom chat kepada kami untuk nanti kami. Baik, di sini sudah ada yang angkat tangan, Bu Yuniarti. Kami persilakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, ini dalam kaitan haji dan tidak haji ya, Pak Ustadz. Nah, saya itu kan ada uzur ya, Pak Ustadz. Kalau misalnya wanita itu kan tidak diperbolehkan memotong rambut menyerupai laki-laki. Nah, karena itu saya
saya tuh lupa Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Kan wanita itu nggak boleh memotong rambut menyerupai laki-laki. Nah itu saya tuh selalu begitu Pak Ustadz. Karena kelupaan itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya jadi kalau Kelupaan itu sekali, kalau kelupaannya terus-menerus itu sengaja namanya. Kelupaan sekali, Bu. Kalau kelupaan terus-menerus namanya sengaja. Kalau kelupaan sekali boleh. Dan memendekkan rambut yang dimaksud seperti laki-laki tidak boleh seperti laki-laki. Itu potongan rambutnya pendek, sangat pendek. Ini tidak diperbolehkan. Ini kalau seandainya kelupaan tidak mengapa, tapi kelupaan yang terus-menerus itu namanya bukan kelupaan, itu sengaja. Allahu tetapi kalau a'lam. misalkan ada uzur bagaimana Pak Ustadz? Nah, lain lagi kalau ada uzur. Ada uzur ya ada uzur. Dilihat uzurnya apa. Haruskah dia dipendekkan atau tidak. Oh gitu. Nah, Sebetulnya sih saya nggak harus dipendekkan begitu sih. Dokter juga tidak menyarankan begitu gitu. Karena untuk memudahkan aja Pak Ustadz supaya nah, tidak merepotkan mengurus rambut. Itu Pak Ustadz. Jadi hukumnya bagaimana Pak Ustadz kalau begitu? sudah saya jawab, Bu. Kalau ada keperluan diperbolehkan. Nah, silahkan yang lain. Jadi kalau Pak jawaban. Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fiik. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada yang masuk via kolom chat. Ini ada 5 poin yang ditanyakan oleh penanya. Ustaz, saya bacakan satu persatu. Penanya berkata, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Pak Ustaz mohon izin bertanya. Yang pertama, Afwan, bolehkah bagi akhwat memendekkan rambutnya di tempat lain yang tertutup? Misalkan di hotel. Ulangi pertanyaannya, Ustaz. Yang pertama, Afwan, bolehkah bagi akhwat memendekkan rambutnya di tempat lain yang tertutup? Mungkin maksudnya tahallulnya, Ustaz. Iya, tidak mengapa mendekkan di tempat lain, di hotelnya, di kamarnya. Malah itu yang lebih utama. Dia semestinya pergi ke sebuah kamar yang dia miliki dan dia motong rambut di situ. Tidak mesti harus di tempat apa? Di tempat sa'i, di marwah. Tidak mesti. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya, Ustaz. Jika kita tidak bisa menggunting sendiri rambut kita, bolehkah meminta bantuan orang lain? Sedangkan orang tersebut juga belum bertahallul. Tidak mengapa untuk meminta bantuan kepada orang lain. Orang tersebut sudah bertahalul, belum bertahalul, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Yang penting kita bisa bertahalul dengan cara kalau laki-laki menggundul pelontos rambut kepalanya, kalau perempuan memendekkan rambutnya. Laki-laki juga boleh diantaranya memendekkan seluruh rambut kepalanya. Nah, Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika qadarullah kita mendapatkan haid sebelum atau ketika hendak melaksanakan tawaf? seseorang yang mendapatkan haid eh, maka tidak boleh dia tawaf kecuali kalau seandainya dia jika tidak tawaf dia ketinggalan pesawat, maka boleh dia tawaf dalam keadaan menjaga darah haidnya jangan sampai tercecer di dalam Masjid Al-Haram. Ini keadaan yang terpaksa ya. Kenapa? Karena seseorang akhirnya eh, dia terbentur dengan jadwalnya, terbentur dengan jadwal kepulangannya ke negaranya. Sedangkan dia tidak bisa mengakhirkan ataupun dia tidak bisa kembali lagi ya karena satu dan lain hal maka dia mengerjakan tawaf dalam keadaan haid ini tidak mengapa. Itu salah satu uzur saat dia eh, haid dalam keadaan ingin tawaf dan sedangkan pesawatnya sudah mau berangkat. Nah, Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, Afwan di luar tema. Bagaimana hukumnya membakar atau mengubur rambut-rambut yang sudah rontok?
Apakah diperbolehkan atau apakah diharuskan? Gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hukum membakar rambut atau menguburkannya setelah dipotong, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama ada yang menganjurkannya, yaitu untuk menanam apa yang terlepas dari kuku kita, rambut kita. Ini sebagaimana ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Nah, kemudian ada hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani, kemudian juga dalam kitab Al-Musannaf yang ditulis oleh Imam Ibn Abi Syaibah, kemudian juga dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa annahu amara bidafni sya'r wal adfar. Beliau memerintahkan untuk menguburkan rambut dan kuku-kuku. Dan sebagian ulama salaf mengerjakan hal tersebut. Makanya sebagian ulama menegaskan dianjurkannya akan hal tersebut. Seperti misalkan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, yustahabbu dafnu ma kullima min alfari aw azala min sya'rihi. Dianjurkan menguburkan apa yang dipotong dari kukunya, apa yang dipotong dari rambutnya. Ini para ikhwan dirahmati. Imam An-Nawawi juga berkata demikian. Yustahabu dafnu ma ukhidha min hadhihi syu'ur wal alfar wa muwaratuhu fil ard. Dianjurkan untuk menanam atau mengubur apa yang diambil dari rambut, kuku, ya, dan menyembunyikannya di dalam tanah. Nah, ini sebagian pendapat seperti itu. Ya, sebagian pendapat seperti itu. Adapun yang berkaitan dengan membakar, maka Syekh Imam Ibnu Utsaimin menjawab, rambut yang keluar atau terpisah dari kepalanya atau dari eh, apa namanya, dari jenggot laki-laki, atau yang dicabut dari bulu ketiak, atau yang dikerik dari bulu kemaluan, seluruhnya ini adalah jika dilempar ke tempat sampah misalkan, atau di tempat mana saja, maka itu tidak mengapa. Karena itu adalah yang terpisah dari manusia, dan setelah dia terpisah tidak tersisa lagi kemuliaannya. Akan tetapi sebagian ulama salaf berpendapat bahwa seorang manusia menguburnya, apa yang terpisah dari rambutnya, dari kukunya, maka jika dia melakukan hal tersebut tidak mengapa. Nah, seperti itu ya. Jika melakukan hal tersebut maka tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam. Berikutnya Ustadz, eh, apakah boleh melangsungkan akad nikah di depan Ka'bah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Maka jawabannya boleh saja, asalkan dalam keadaan bukan sedang berihram, ya. Asalkan dalam keadaan bukan sedang berihram. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dianjurkan oleh jumhur ahli fikih bahwa akad nikah dilakukan di masjid. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan bahwa bukan dianjurkan, tapi mubah saja. Mubah saja. Yang menganjurkan mengatakan bahwa nikah adalah ibadah. Ya.
Dan Rasulullah SAW bersabda, "A'linu hadzal nikah." Umumkan pernikahan ini. Waj'aluhu fil masajid wadribu 'alaihi bid-dufu. Dan jadikanlah ia di masjid-masjid dan pukullah rebana-rebana untuk walimatul urusnya. Akan tetapi hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis gharib, asing dan hasan. Tapi baik, ya. Dan di dalam hadis ini terdapat Isa bin Maimun Al-Ansari, salah satu rawinya, dan dia yudha'afu fil hadis. Dan hadisnya ini dilemahkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi intinya tidak mengapa dilakukan di depan Ka'bah, akan tetapi bukan dalam keadaan sedang berihram. Tapi apakah itu ada sebuah keistimewaan? Maka jawabannya wallahu alam, eh, belum ada keistimewaan yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Masih boleh kita lanjutkan Ustaz? ya, satu lagi ya. Baik, sini sudah ada yang angkat tangan, ada Ummu Amar. Silakan Ummu Amar. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Tetapi mohon maaf, pertanyaan malam ini Ustadz di luar tema karena ada kejadian yang ada di lingkungan. Jadi mohon nasihat dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada suatu uzur, ternyata harus ada pemakaman di kuburan. Apakah sebenarnya diperbolehkan di dalam Islam menyolatkan jenazah di wilayah kuburan? Kemudian yang kedua, Ustadz, apabila ada seseorang sakit, dia sudah tua dan sakit dirawat di rumah sakit, sepertinya sudah tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak sakaratul maut. Apakah yang menungguinya boleh membaca surat Yasin secara berulang-ulang? Atau bagaimana nasihat Ustadz bagi orang yang menungguinya? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Telah terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum sholat atas jenazah di pekuburan. Ada yang mengatakan tidak mengapa, itu adalah mazhab Hanafi, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, karena Nabi Muhammad SAW mensolati di atas kuburan seseorang yang sudah dikuburkan, dan beliau itu sholat di pekuburan. Kemudian juga bahwa disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir bahwa Nafi' bin Al-Harith bercerita, Aisyah Ummu Salamah disolati jenazahnya di tengah-tengah kuburan Baqi'. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mensolati jenazah Aisyah di kuburan. Begitu juga Abdullah bin Umar. Dan begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini adalah pendapat sebagian ulama tidak mengapa. Pendapat yang kedua adalah makruh, tidak sampai haram. Dan ini adalah mazhab Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas dari kalangan para sahabat. Kemudian Atha bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in. Kemudian Imam Asy-Syafi'i. Kemudian salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atas makruhnya ini, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam. Bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Nah, dan Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan babu karahatis salah fil maqabir.
Bab dimakruhkannya salat di kuburan-kuburan. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah ini, tidak disolati jenazah di kuburan kecuali kalau dalam keadaan tadi keterpaksaan satu dan lain hal. Ya, karena al-amru idza dhaqa ittasa, itu kaidahnya. Perkara jika semakin sulit maka semakin besar kemudahannya. Artinya ada keringanan di situ. Wallahu alam. Pertanyaan kedua apa, Bu? Tentang menunggui orang sakit yang bisa dilakukan, Ustaz. Apakah bisa Bis- baca Yasin secara rutin atau berkesinambungan, atau bagaimana nasihat Ustaz? Bismillah, walhamdulillah. Eh, apa yang dibaca bagi siapa yang menunggu orang yang sudah meninggal sebelum dimandikan atau sebelum dikerjakan pengurusan jenazahnya. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada dalil yang khusus untuk membaca di hadapan si mayit ketika dia sudah meninggal sebelum diselaksanakan pengurusan jenazahnya. Tidak, belum ada itu. Dan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa membaca surat Yasin, maka hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Lalu apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah seseorang mendoakan si mayat tersebut agar diampuni dosanya, agar dimudahkan fitnatul qabrnya, agar mendapatkan kuburan yang lapang. Tidak ada bacaan yang khusus se, sependek pengetahuan saya. Wallahu a'lam. Nah, Ya, afwan Ustadz, ini maksudnya bukan mayit Ustadz, yang sakit. Si sakit yang tapi belum sakaratul maut. Hanya dia memang di sudah tua. ruqyah, di ruqyah orang yang sakit kita ruqyah, di ruqyah meskipun yang sakit tidak mau diruqyah, maka kita berhak untuk meruqyahnya. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini tidak mau. Kemudian baca doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas, mudhibil ba's, ishfa anta syafi, la shifa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Kemudian baca Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'dhi. Baca di ruqyah. Adapun pembacaan surat Yasin, maka hadisnya lemah tentang itu. Nah, wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Jika ingin meninggalkan majelis, silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Eh, Sebelum saya tutup tentang pembacaan surat Yasin, mungkin ada penambahan. Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali menganjurkan untuk membaca surat Yasin saat orang dalam keadaan sekarat. Tetapi mereka berdalil dengan hadis-hadis yang tidak lepas dari kelemahan. Sebagaimana sudah saya katakan tadi, di riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dari Ma'qil bin Yasar, Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atas orang yang mau meninggal dari kalian. Hadis ini lemah. Dilemahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Talkhis, ya, dan karena sanatnya goncang, kemudian juga terputus, kemudian juga yang meriwayatkannya orangnya majhul, tidak dikenal kedudukannya, ya.
Nah, ini jadi dan dilemahkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Al-Arabi, kemudian dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Sofwan, beliau bercerita bahwa beliau diceritakan oleh beberapa guru bahwa mereka menghadiri Ghudaif bin Al-Harith As-Sumali. Ghudaif, seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika sudah dalam keadaan sekarat. Nah, kemudian eh, ada yang berkata, apakah di antara kalian ada yang membaca surat Yasin? Maka membacalah Saleh bin Shuraih As-Sakuni. Maka ketika sudah sampai kepada ayat yang ke-40, beliau wafat. Ya, beliau wafat. Makanya para ulama mengatakan idza quri'at 'indal mayyit khufifa anhu biha. Jika dibacakan surat Yasin di depan atau di sekitar orang yang mayit, maka diampuni, diringankan siksanya. Dan Isa bin Mu'tamir membaca di depan Ibnu Ma'bad. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari eh, cerita ini sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dianjurkan. Akan tetapi wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dia adalah perkara yang bid'ah, yaitu membaca Quran atas orang yang sudah meninggal setelah kematiannya adalah perkara yang bid'ah. Berbeda dengan membaca atas orang yang masih dalam keadaan sekarat. Maka sebagian ulama ada yang menganjurkannya berdasarkan hadis tadi. Ya, berdasarkan hadis tadi. Tetapi lebih condong kepada bahwa tidak ada satu hadis sahih pun untuk membaca surat Yasin saat orang dalam keadaan sekarat. Ya. Dan ini juga pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian ini juga pendapat Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ya. Tapi kalau ada orang ingin meruqyah, tidak mengapa. Kalau ada orang ingin meruqyah, ini tidak mengapa. Demikian. Ini yang bisa disampaikan dan kita cukupkan kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, para jamaah sudah diakhiri oleh Ustadz. Mohon maaf dari pihak tim Bumi Kembang Haji jika ada kesalahan dari sikap dan perkataan, dan semoga dimudahkan untuk bisa jumpa lagi di kajian berikutnya. Jika ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan, mungkin mohon maaf dari kami terus keterbatasan waktu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas partisipasinya semua.